bahwa mereka ini pengikut Kristus palsu. Mereka akan selalu mengambil dalil-dalil yang tidak bersumber dari ucapan Yesus itu sendiri. Sekali lagi saya katakan, untuk menjadi pengikut Yesus, memperoleh hidup kekal, wajib hukumnya menjalankan segala perintah-perintah Elohim. Matius 19, nomor 16, 17, 18, 19. Itu jelas. Kata Yesus tuh. Tapi pengikut Kristus palsu mencoba untuk ngais-ngais. Ke Yohanes, perkataan Yohanes diambilnya. Perkataan Paulus diambil. Karena memang tidak bisa. Karena itu syarat mutlak untuk menjadi pengikut Yesus. Maka terkait dengan korban penebus dosa, Kristus yang asli pun mengajarkan. Matius 8:4, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Hewan, ternak, bukan darah manusia. Kalau darah manusia itu setan yang minta, dewa Molok. Jadi pengikut Kristus palsu semakin hari akan semakin nampak kelihatan betapa mereka ini sakit. Kesakitan karena kulit mereka kita kupas. Ya. Pakaian besi yang mereka gunakan dengan bertuliskan pengikut Kristus itu kita buka satu-satu. Akhirnya ketahuan bahwa ternyata mereka ini pengikut Kristus palsu. Yesus ditanya, Guru, apa yang harus aku lakukan supaya saya memperoleh hidup yang kekal? Kata Yesus, lakukan segala perintah Elohim. Jelas itu. Datang Paulus untuk menjadi pengikut Kristus. Jangan pernah kamu berharap ada kebenaran dalam hukum Tuhan. Jadi jelas di sini. Semakin membantah, semakin nyata. Kristen ini pengikut Kristus palsu. Mereka memang harus sakit. Siapa suruh main dengan api? Paulus mengatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini kebohongan ini. Kebohongan yang sangat dahsyat. Kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini penipuan yang nyata, saudara-saudara. Bagaimana mungkin Nabi Musa bisa selamat kalau ini yang betul? Bagaimana mungkin Nabi Musa diutus oleh Elohim untuk menjadi Elohim bagi Fir'aun sebagai juru selamat kepada Bani Israel, kalau ternyata apa yang dibawa berupa hukum Taurat itu tidak dibenarkan oleh Elohim? Bagaimana mungkin Tuhan membuat perjanjian baru? Aku akan membuat perjanjian baru dengan Bani Israel, Bani Yehuda. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap mereka. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi kalau ucapan Paulus, pendosa, pembohong, pendusta ini, penyesat ini benar? Kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Nenek Lukiper. Justru Tuhan menancapkan hukum Taurat sebagai perjanjian baru ke dalam setiap batin Bani Israel dan Bani Yehuda. Bahkan Yesus mengatakan, Matius 5 nomor 19, jika engkau membatalkan hukum Taurat dan mengajarkan kepada orang lain, maka engkau akan menempati neraka. Berarti untuk menjadi pengikut Yesus harus mentaati Taurat. Itu syarat pertama. Setelah itu syarat keduanya adalah menjual seluruh harta, membagikan kepada si miskin. Itu syarat untuk Bani Israel jadi pengikutnya. Syarat yang ketiga, baru mengikuti Yesus. Apa itu? Ke sinagoge, sujud dalam beribadah, kemudian puasa, tidak makan babi, menyembahnya kepada Elohim. Mereka sabat di mikdas, bukan di gereja. Itu 3 poin ini baru bisa menjadi pengikut Yesus Kristus. Kristen juga pengikut Kristus. Ya, kami juga tahu
Tapi yang diikuti oleh Kristen adalah Kristus palsu. Jadi mereka boleh bangga bagi orang awam. Bagi kita yang mengerti Bible, yang mengerti Quran, Kristen itu akan semakin tersakiti dengan penjelasan kita. Kenapa? Karena kebenaran yang ada itu dibolak-balik oleh mereka. Datang kita menjelaskan, ini loh yang benar. Paulus mengatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Yesus sendiri mengatakan, pesundal pemungut cukai lebih dulu masuk ke dalam surga karena mereka mengikuti ajaran Yohanes Pembaptis. Jadi ini Paulus ini memang licik, cerdik memang. Orang kalau tidak menggunakan akal akan ikut seperti tipikal Paulus, cerdik, licik, lembut, tapi menyesatkan kayak iblis yang datang kepada Nabi Adam di Eden. Silakan. Ya. Oke. Nah, jadi tadi Bang Suma mengambil tentang siapa Paulus. Padahal saya mengangkat ayat tadi, yang saya angkat itu adalah tulisan Yohanes. Yang kedua, tentang Yesus itu siapa sih dia sebenarnya? Itu pernyataan-pernyataan bagaimana Yesus, salah satunya, dia bisa memberikan hidup yang kekal. Siapa manusia bisa memberikan hidup yang kekal? Tidak ada. Hanya Yesus yang berkata, aku memberikan hidup yang kekal. Kemudian dia berkata, dia menyerahkan nyawanya dan berhak mengambilnya kembali. Siapa? Hanya Yesus yang berkata demikian. Dia berkata, ada otoritas untuk mengampuni. Aku berkuasa mengampuni dosa. Otoritas. Tidak ada nabi-nabi yang boleh berkata berkuasa. Yesus berkata, dia berkuasa mengampuni. Tentang malaikat, dikatakan malaikat adalah miliknya. Tidak ada nabi-nabi yang berkata bahwa malaikat dan menyuruh malaikat itu. Hanya Yesus saja. Otoritas-otoritas yang seharusnya hanya ada kepada Allah Bapa. Tapi Yesus, ini pernyataan saya tidak mengambil pernyataan tentang Yesus setelah bangkit. Ini dia masih dalam mengerjakan tugas pelayanan di dunia. Saya berusaha mengangkat ayat-ayat yang menyatakan tentang ketuhanan Yesus pada saat dia melayani. Bahkan dia, hanya dialah. Oleh dia segala sesuatu dijadikan. Itu disaksikan di dalam 1 Yohanes 3. Bahkan dikatakan di sana juga di dalam Yohanes 17 ayat ke-5. Ada kemuliaan yang sudah ada dari dahulu kala. Hanya Yesus orang. Otoritas-otoritas yang bicara tentang kealahan. Yesus menyatakannya. Karena itu mereka berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Hai Filipus, sudah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku. Kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Kenapa? Karena dia menunjukkan tentang otoritas Bapa itu ada dalam kehidupannya. Walaupun pada saat dia menggenapi setiap nubuatan, dia harus taat sampai mati. Saya tidak akan mengambil lagi, walaupun banyak ayat dukungan tentang Rasul Paulus yang menyatakan Yesus, tapi saya akan berusaha tidak akan mengambil ayat itu agar supaya Rasul Paulus tidak lagi diserang. Kasihan Rasul Paulus. Jadi saya tidak akan mengambil ayat itu. Saya akan mencoba mengambil ayat-ayat yang lain. Justru pada saat Bang Suma menyatakan ini, saya akan lebih menyelidiki lagi firman kami. Karena sangat jelas pernyataan tentang ketuhanan Yesus yang tidak ada satu nabi pun yang berani berkata seperti Yesus. Pada akhirnya dia akan berkata, akulah jalan. Tidak ada nabi yang berkata dia itu jalan. Akulah kebenaran. Kebenaran itu hanya milik Allah. Tapi dia berkata dia adalah kebenaran. Akulah hidup. Udah, silakan. Saya masih membara ini. Gimana? Berilah ruang seluas-luasnya untuk diskusi. Kan ini diskusi, bukan kalah menang. Oke deh. Dah. Silakan. Ya, sebentar lagi Bang, baru sambung. Silakan Guru. Oke, Ya. gini Bunda, 2000 orang nonton. Kalau Bunda seperti itu, mereka loh menyaksikan. Sebentar, jangan kemana-mana Bang. Poinnya kemana-mana. Biar kemana-mana Bunda. Saya menjelaskan tentang siapa Yesus sebenarnya Bunda. Mau sudah masuk ke konteksnya Tuhan, ketuhanan Yesus. Itu Paulus dibahas. Karena saya menyimak. Sebentar lagi. Oke, boleh. Silakan. Ya, jadi lagi-lagi karena roh Kristus palsu sudah merasuki saudara kita ini, maka semua dalil-dalil yang menurut dia bisa Tuhan ini Yesus pasti dijadikan sebagai dasar untuk menuhankan anak orang. Ya. Padahal yang dituhankan bukan anak orang. Anaknya orang Maria ini
apapun yang diucapkan itu berlandaskan terhadap apa yang diperintahkan untuk diucapkan. Anaknya manusia Maria ini, apapun mukjizat yang dilakukan untuk membuktikan kalau dia adalah utusan Tuhan. Tapi saudara kita ini yang sudah kerasukan Kristus palsu, menganggap itu semua sebagai dasar ketuhanan anak Maria. Padahal dia sementara mempromosikan ketuhanan ketuhanan Kristus yang ada dalam dirinya. Bukan sedang mempromosikan ketuhanan anak Maria. Karena anak Maria bukan Tuhan. Contoh, kita lihat meminta apa malaikat-malaikat. Anak Marianya mengatakan begini dalam Matius 26 nomor 53. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Tuhanku, Bapakku, supaya Tuhanku, Bapakku segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Jadi Yesus itu manusia yang backingannya itu adalah pencipta langit dan bumi. Sebagai orang yang diutus, duta Tuhan yang diutus, yang membacking dia, backingannya ini bukan presiden, bukan PBB. Backingannya dia pencipta langit dan bumi. Yesus leluasa mau ngapain aja. Yesus ini mau berbuat apa saja bisa. Kenapa? Yesus ini backingannya Tuhan pencipta langit dan bumi. Apapun bisa dilakukan oleh Yesus. Tapi pada endingnya dia hanya manusia utusan Rasul Tuhan. Tapi karena saudara kita ini sudah kerasukan Kristus palsu, Yesus bersin pun dianggap Yesus Tuhan sedang bersin. Yesus mati pun, Yesus mati dianggap Tuhan yang datang berpura-pura jadi manusia. Seluruhnya akan mengarahkan, Kristus palsu ini akan mengarahkan kepada pikirannya, pola pikirnya, agamanya, keyakinannya, ucapannya, semua menghantarkan karena dia sudah tersesat oleh Kristus palsu. Ujung-ujungnya Tuhan, Tuhan, Yesus Tuhan. Kentut pun karena Yesus Tuhan. Kenapa dia kentut? Karena dalam rupa manusia. Kenapa dia mati? Karena dalam rupa manusia. Otak sudah nggak berfungsi, saudara-saudara. Kenapa? Karena sudah kepenuhan roh Kristus palsu. Kalau Yesus anak Maria nih datang di tengah-tengah Bani Israel, apa ucapan beliau? Makananku adalah melakukan kehendak Tuhan yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang diberikan kepadaku. Yohanes 4 nomor 34. Kisah para Rasul 2:22. Orang Israel harus tahu bahwa yang kumaksudkan di sini adalah Yesus dari Nazaret, orang yang ditentukan oleh Tuhan. Yesus orang yang ditentukan oleh Tuhan untuk melakukan tanda-tanda mujizat dan kekuatan-kekuatan yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus. Tapi karena kerasukan Kristus palsu, nanti dipelintir tuh, coba aja nanti ambil lagi data-data mana yang bagus ini, mana yang cocok, pasti kayak gitu. Untuk memamerkan bahwa memang mereka ini adalah pengikut Kristus palsu. Karena Kristus palsu datang untuk menyesatkan banyak orang untuk dituhankan. Kristus palsu ketika datang kepada Yesus di Lukas 4 nomor 6. Kristus palsunya bertanya begini. Yesus asli, ya palsu. Bila engkau menyembah aku, kuasa langit dan bumi bisa aku berikan kepadamu. Sebab aku berkuasa memberikan segala kuasa itu kepada siapapun. Kata Kristus asli, enyahlah hanya kepada Tuhanmu saja, wahai Kristus palsu, kau menyembah. Kristus palsu mundur dari mencobai Kristus asli. Di data 13 ini dikatakan, Kristus palsu mundur dari mencobai Yesus dan Kristus palsu menunggu waktu yang tepat. Ketika orang yang dikutuk oleh Elohim disalibkan untuk menggantikan Kristus asli, Kristus palsu masuk merasuki si pengkhianat yang dikutuk oleh Elohim yang disalib ini. Inilah cikal bakalnya kemudian awalnya karya daripada Kristus palsu tersebut. Yesus Kristus asli mengatakan syarat untuk memperoleh hidup yang kekal, syarat untuk menjadi pengikutku, yang pertama harus menjalankan hukum Taurat mutlak, nggak boleh ditawar-tawar.
Kata orang tadi, sudah guru, aku sudah menjalankan hukum Taurat. Kata Yesus, kurang satu. Apa itu? Jual seluruh hartamu, berikan kepada si miskin. Syarat untuk menjadi pengikut Yesus ya miskin. Karena Yesus mengatakan, lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Jadi orang-orang kaya yang mengatasnamakan diri mereka itu pengikut Kristus, itu bukan pengikut Kristus anak Maria, Cak Ayu. Mereka pengikut Kristus palsu. Karena menurut Yesus, pengikutnya wajib miskin. Dan itu hanya dari kalangan Bani Israel saja. Sedangkan Kristen ini, pengikut Kristus yang palsu ini, menumpu harta. Kalau bisa perutnya dibuat gendut biar pecah perutnya. Seluruh makanan dimakan, seluruh binatang disantapnya. Padahal murid Yesus disuruh jual, berikan kepada si miskin. Kalau sudah 2 poin ini lulus, menjalankan hukum Taurat, lalu kemudian memberikan hartanya kepada si miskin, baru menjadi Yudaism yang taat, yaitu menjadi pengikut Yesus, menjadi orang soleh. Kristen ada di sana? Enggak. Kristen polanya berbeda. Kristen dari sejak awal pemberitaan tentang Yesus Kristus, pendirinya sudah mulai berbohong. Tadi yang saya bacakan tadi itu teman-teman, di dalam Galatia 2 nomor 16, si pendusta ini mengatakan apa? Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Mari kita uji, kalau saudara kaum terjemah ini pengikut Kristus palsu atau asli. Saudara, saya ingin bertanya kepada saudara. Menurut pendiri agama saudara, Paulus, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Pertanyaan saya, apakah ungkapan nabimu ini, Paulus ini, benar atau tidak? Bahwa tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada orang yang dibenarkan diselamatkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Apakah pernyataan pendiri agama Anda ini benar? Bahwa tidak ada orang yang diselamatkan, tidak ada orang yang dibenarkan oleh Tuhan karena menjalankan hukum Taurat. Jawab, ada atau tidak ada? Silakan. Biar nggak panjang kita, silakan TikTok. Ya, saya sudah katakan saya berusaha tidak mengambil ayat-ayat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk saya terangkan kepada Bang Suma. Bahkan saya tidak mengambil ayat-ayat setelah Yesus terangkat ke surga. Tetapi secara nyata sudah dijelaskan tentang bagaimana, bahkan Bang Suma katakan Yesus bisa melakukan segala hal. Ya, betul. Nabi-nabi lain tidak bisa. Kalaupun mereka bisa hanya terbatas. Tetapi yang sempurna seperti Yesus tidak ada satu nabi pun. Pertanyaan saya, Bang. Dia lebih dari nabi. Pertanyaan Bang Suma tentang orang kaya tidak akan masuk surga. Itu pernyataan yang salah. Pertanyaan saya, itu Galatia 2:16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Apakah ini benar? Tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat? Silakan. Oke, jadi langsung saya harus jawab itu lagi dah. Oke. Benar nggak ini pengakuan Paulus ini? Ya. Tunggu saya pakai kitab yang satu aja, kecilan nggak baca. Galatia 2 ayat 16 toh. Galatia 2 ayat 16 itu bicara tentang apa dia? Galatia 2 ayat 16. Tetapi kamu mengetahui bahwa tiada seorang dibenarkan oleh sebab melakukan hukum Taurat, melainkan oleh sebab iman kepada Kristus Yesus. Demikianlah kita ini sudah percaya akan Kristus Yesus, supaya kita dibenarkan oleh sebab iman kepada Kristus dan bukannya oleh sebab melakukan hukum Taurat.
karena dengan melakukan hukum Taurat itu selampun tiada dibenarkan. Paulus melawan Petrus. Jadi artinya pernyataan Paulus ini dalam ayat ini karena pertentangan dengan Rasul Petrus. Itu berhubungan bagaimana Petrus yang awalnya duduk semeja makan. Itu kan ceritanya itu, Bang. Awalnya pertanyaan saya, iya, benar kan nggak pengakuan Paulus ini? Ia mengatakan Ya, oke. tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Benar nggak pengakuan Paulus ini? Iya, saya mau jelaskan apa maksud dari ayat ini. Karena ayat ini kan pasti berhubungan dengan ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Setiap Ya, ayat saya paham kalau itu. makna cerita yang ada. Karena Saya bisa paham. menjelaskan, Paulus makna cerita yang mengatakan ada. Kalau tidak akan orang salah. orang yang hidup tidak bersunat itu hidup secara kafir. Saya paham. Petrus untuk orang-orang bersunat, dia untuk non Yahudi yang tidak bersunat. Pertanyaan saya, pengakuan Paulus ini benar enggak? Atau ini hanya doktrin pembodohan? Bahwa tidak ada orang yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Oke. Benar enggak ini ucapannya Paulus ini? Pernyataan Paulus ini dinyatakan kepada Petrus. Dan Petrus tidak menyangkal akan hal itu. Bahkan sesuai Pertanyaan dengan saya, yang saya benar katakan tidak? tadi. Tidak ada Iya, orang yang karena dibenarkan. Taurat itu bicara tentang bayang-bayang. Wujudnya adalah Kristus. Iya. Ada Coba ayatnya. lihat teman-teman. Bang. Coba Ada lihat. ayatnya, semuanya ada Ini ayatnya. pengikut Kristus palsu, coba lihat. Orang Yahudi diselamatkan Saya karena berusaha. melakukan hukum Taurat atau tidak? Saudara, orang Yahudi dibenarkan diselamatkan karena melakukan hukum Taurat Saya atau baca ya. tidak? Tetapi kamu mengetahui bahwa tiada seorang pun dibenarkan oleh sebab melakukan hukum Taurat, melainkan oleh sebab iman kepada Kristus Yesus. Demikianlah kita ini sudah percayakan Kristus Yesus supaya kita dibenarkan oleh sebab iman kepada Kristus dan bukannya oleh sebab melakukan hukum Taurat. Karena dengan melakukan hukum Taurat itu selampun tiada dibenarkan. Sekarang Nah, pertanyaan masa saya, itu sudah masa benarkah? Kristus. Karena masa itu sudah masa Benarkah data ini? Benarkah data ini bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat? Pada masa itu benar. Kenapa saya katakan benar? Karena masa itu sudah masa hukum kasih dan karunia. Itu berhubungan dengan Yohanes 1. Yohanes 1. Astagfirullahaladzim. Hukum Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Hukum Ya anugerah dan Allah ya kebenaran Karim. sudah datangkan oleh Ya Yesus Allah ya Kristus. Karim. Bang Suma. Oke, saya jelaskan. Ya Allah ya Karim. Sebelum zaman Yesusnya Musa. Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meniadakan dan mengajarkan kepada orang lain, Coba ayatnya, meskipun saya baca. yang paling terkecil, maka Ayatnya. dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Ini pengakuan Yesus. Ayatnya. Berarti dan Data, Yesus data. membenarkan orang-orang yang melakukan hukum Taurat. Dan Datanya. sebaliknya kata Yesus, barang siapa yang tidak meniadakan hukum Taurat lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat tertinggi. Data. Kalau dia menjalankan hukum Taurat, kata Yesus, dia dibenarkan, dia menempati tempat tertinggi. Tapi kata pendiri agamamu, siapa yang menjalankan hukum Taurat, mengharapkan kebenaran ada di dalamnya, maka dia tidak akan pernah dibenarkan. Mana yang betul? Yesus atau Paulusmu? Datanya mana? Data. Tuh. Matius 5:19, Bang. Masa dia nggak tahu? Yesus mengatakan, siapa yang melakukan hukum Taurat, dia akan menempati tempat tertinggi. Paulus mengatakan, tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Jadi, orang-orang sudah melakukan hukum Taurat nih. Paulus datang, enggak, sorry bro, kau tidak dibenarkan. Tidak ada itu, percuma kau jalankan hukum. Itu kata Paulus. Tapi kata Yesus, lakukan, jangan kau tinggalkan. Siapa yang mengajarkan kepada orang lain untuk tidak meninggalkan hukum Taurat, dia akan menempati tempat tertinggi. Itu kata Yesus. Paulus mengatakan, no, jangan. Kamu lepas dari Kristus, kamu keluar dari kasih karunia, kalau kamu mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat. Ini Paulus yang membackingi dia mengucapkan kata-kata itu siapa? Oke, saya jawab. Siapa di belakang Paulus ini? Siapa di belakang Paulus ini? Yesus. Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan Saya baca ayatnya. akan menempati tempat terendah. Barang Yohanes. siapa yang tidak meniadakan alias melakukan, mempraktekkan hukum Taurat, menempati tempat tertinggi. Kok Yesus pula yang membackingi? Boleh saja saya kau ngaku baca Yesus, ayatnya. tapi Yesus palsu. Matius 5 ayat yang 17. Saya ikut.
narasi Bang Suma, saya ikuti. Ya silakan. Sebelum segala Matius sesuatunya 5 ayat terjadi, 17. jangan kau menyangka. Oke. Kau mulai dari 15 pun tak apa. Nah 17 aja, nggak apa-apa. Ya Jangan silakan. kamu sangkakan aku Jangan. hendak merombak hukum Taurat. Atau Jangan. kitab Itu Nabi udah Daud. perintah, jangan ya. Sabar ya, sabarlah. Gantian Bang Suma. Makasih. Ya sedikit lagi waktu saya mau maghrib soalnya. Iya, saya juga sedikit lagi, saya mau sibuk. Aduh, jangan kamu sangkakan aku datang hendak merombak hukum Taurat atau kitab Nabi-Nabi. Bukannya aku datang hendak merombak, melainkan hendak menggenapkan. Setelah kematian Tuhan katanya, katakan sudah genap, sudah selesai. Kenapa larinya ke sana? Sudah digenapi oleh Kenapa kamu loncat langsung? Saudara, kenapa kau langsung loncat ke Yesus palsu yang mati di kutu itu? Lanjutkan datanya yang kau baca. Matius 5 itu. Matius 5 itu kau lanjutkan bacanya. Jangan kau loncat ke Yesus palsu yang mati di atas pohon. Jangan. Lanjutkan. Sebelum langit dan bumi lenyap, tidak ada sedikit pun akan hilang dari hukum Taurat. Sebelum langit dan bumi lenyap. Ya. Jangan kau. Sekarang langit dan bumi sudah lenyap atau belum? Kenapa? Karena sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Digenapi apa pula digenapi? Kau digenapi pula digenapi. Tidak bisa itu datanya. Anda lanjutkan datanya. Anda lanjutkan datanya. Anda lanjutkan. Hendak menggenapkan. Karena sesungguhnya. Ya, menggenapkan apa? Menggenapkan apa? Ya, sampai ayat berapa saya baca? Silakan Anda baca sampai ayat 20. Silakan. 20. Oke, siap. Karena sesungguhnya aku berkata kepadamu sehingga langit dan bumi lenyap, satu nokta atau satu detik pun sekali-kali tidak akan lenyap. Tidak boleh. Sampai semuanya telah jadi. Berhubungan dengan ayat 7. Langit dan bumi lenyap. Sampai kalau semuanya langit telah bumi jadi. sudah lenyap baru berarti sudah semua, berarti segala sesuatunya sudah terjadi. Kalau langit masih ada, bumi masih ada, berarti belum semuanya terjadi. Harus terjadi semua dulu. Nanti kalau sudah kiamat, saudara, sudah kiamat, lenyap langit, bumi lenyap, baru tidak berlaku lagi hukum Taurat itu. Untuk apa lagi orang sudah kiamat? Saya baca lagi ya, Bang Suma, saya baca lagi agar Bang Suma lebih paham. Nenekmu kiper, aku pula yang suruh paham. Kau itu di dalam dirimu Kristus palsu itu terlalu kuat. Bang Suma, itu data sudah menggulingkan agamamu. Agamamu sudah digulingkan oleh ucapan Yesus ini. Kita diskusi kayak gini, janganlah. Nah, memang harus kayak begitu. Kau mengatakan saya nggak paham. Iya. Siapa nggak paham, kau atau saya? Ya, tapi yang kau katakan saya tidak paham. Justru kau yang tidak paham. Kau cuma modal congor. Pertanyaan saya dari tadi, Galatia 2:16. Benarkah pengakuan Paulus yang mengatakan tidak ada orang yang benar karena melakukan hukum Taurat? Benar nggak itu? Iya, apa jawabanmu? Itu saya katakan benar karena mereka sudah berada. Kenapa kau mengatakan pada saat itu? Karena jelas tidak ada seorang pun yang dibenarkan. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Saya ulang samamu. Saya katakan samamu. Hukum Taurat itu kapan mulai berlaku? Hukum Taurat kapan mulai berlaku? Pada saat Musa menerima hukum itu. Musa. Dari zaman Musa sampai zamannya Paulus. Tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Benar tak itu? Bukan dari zaman Musa. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya sudah. Pesan saya sudah sampai. Pesan saya sudah sampai bahwa kamu menjadi ngotot kayak begini karena kamu pengikut Kristus palsu yang tidak mau Kristus palsu itu kemudian diusik. Sabar. Tidak mau diusik oleh orang Islam yang meluruskan akidah Yesus yang dibelokkan oleh kalian. Ingat. Pengakuan Paulus dalam Galatia 2:16 ini adalah pembongkar utama pondasi gereja yang rupa-rupanya telah membom ajaran Nabi Musa dengan mengatakan tidak ada yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Pantas aja Paulus mengatakan dalam Filipi 3 bahwa hukum Taurat itu adalah tai. Hukum Taurat itu adalah tinja. Hukum Taurat itu adalah sampah. Karena memang Paulus menerima ajaran baru dari Kristus palsu. Sekira demikian untuk sementara. Silakan saudara-saudara dilanjutkan. Saya ibadah dulu.
Oke. Jadi dari pernyataan-pernyataan sana Bang Suma tidak membantah apa yang saya katakan. Ya ini kau ini kayak orang ngigau ya. Kau orang ngigau kah? Enggak membantah. Jelas kau dibantah lah. Kau ini kayak orang ngigau. Jelas kau dibantah, kau bilang Bang Zuma menyetujui narasi kau dibantah. Kenapa otakmu terbalik-balik? Saudara, kenapa kau mendustai dirimu? Jelas-jelas di sini apa kata Yesus ya? Barang siapa yang menghilangkan salah satu hukum Torah sekalipun yang paling kecil nih. Siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Torah sekalipun yang kecil, maka dia akan menduduki tempat terendah. Nih, tempat yang paling rendah. Tapi apa kata Paulus? Apa kata Paulus tuh? Terus kemana dibaca semuanya ayat dari barang 16. siapa yang mengajarkan? Ini barang siapa yang mengajarkan segala sesuatu tentang hukum Torah? Kau diam dulu biar kau pintar. Ini kalau ini poinnya di sini. Barang siapa yang menghilangkan aja, saya sibuk lagi ini, saya mau kerja. Jangan dulu, selesaikan dulu nih sedikit baru kuturnya. Barang siapa yang menghilangkan. Nih, jangan cuma model iman doang. Pakai akalmu. Sekali lagi. Diam dulu, baru kita ke si Paulus ya. Kata Yesus di sini. Sembayang dulu nih. Udah jam. Memang kau ya pengikut Paulus Kristus palsu, memang kau ya kepala batu. Dengar nih. Saya nggak ngambil ayat-ayat Paulus, saya nggak ambil. Bayangkan saya berani masuk ke komal ini karena saya ingin membuktikan tentang kebenaran. Turunlah kau minum ergot, minum ergot kau ya. Kita bahas dulu sini ya. Udah jelas disampaikan Gurunda ya. Barang siapa, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Torah sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling kotor. Ini pun rendah di ini yang paling buruk ya. Terjemahannya. Tetapi barang siapa yang mengajarkan segala sesuatu tentang hukum Torah, maka dia menduduki tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Apa kata Paulus di Galatia 2:16? Sangat bertentangan saudara-saudara ya. Apa katanya? Tidak seorang pun nih. Coba ini yang menghancurkan kata Bang Zuma tadi kan, Gurunda. Kamu tahu bahwa ini di Galatia 2:16 ya. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Torah. Coba tengok, tidak seorang pun dibenarkan. Nah, Matius 5:19 tadi dibantah oleh Paulus, pernyataan Yesus di Matius 5:19 dibantah oleh Paulus di Galatia 2:16. Coba tengok nih Paulus ini, betapa hebatnya dia merusak sendi-sendi akalmu sampai ke peredaran darahmu, urat-urat. Betul-betul kau ini ya Allah, ya Rabbi, inilah. Makanya aku bilang teman-teman Kristen, coba kau buat sebuah kolom ya. Dua kolom ya. Kolom pertama tulis ajaran Yesus. Kolom kedua ajaran Paulus. Kau akan menemukan kontradiksi yang sangat tajam. Nih yang kolom Paulus pasti sesuai dengan imanmu, ajaranmu. Ajaran dari Kristus palsu. Oke, Oten. Oke, saya mute dulu ya. Aku naikkan dulu yang lain. Jadi itu dua data yang sangat tajam kontradiksi ya, pengajaran Yesus dengan pengajaran Paulus. Itu teman-teman untuk membantah mereka yang merasulkan si Paulus penyesat nih. Yang ajarannya berasal dari Kristus palsu. Mana lagi Oten? Bunda Rahma buka di Matius 7:18 itu karakternya Paulus. Benar Bang. Izin aku sholat. Ya, Lanjutkan. Saya sholat dulu ya. Buat yang wilayah Indonesia Tengah, siap-siap kita untuk melakukan ibadah sholat maghrib ya. Iya. Oke, berarti Bang anak Medan, assalamualaikum. Wasallahu akbar. Wasallahu. Anak Medan, assalamualaikum. Iya, gue Kristen. Salah orang. Lanjut. Bang Dito lanjut ya. Aku sholat lanjut. Oke, baik. Ya kita lanjut, kita gaskan. Ikut Paulus ini kenapa sih? Coba.
Anak Medan. Ye, Kau sebagai orang Kristen mengikuti Paulus nggak? tidak. Kenapa? Karena dia manusia. Bukankah di Bibelmu paling dominan surat-surat Gimana? Paulus? Gimana? Yang paling dominan adalah surat-surat Paulus. Kenapa kau nggak ikuti dia? Ya, surat Paulus, tapi dia kan bukan Tuhan, dia manusia. Lalu kalau kau nggak ikutin dia, Kristen dari mana kalau dia nggak ada? Dari ajaran Yesus. Yesus kan guru dan Tuhan. Masa guru dan Tuhan dia pelayan juga? Ya, dia juga iya. Jadi Paulus menyampaikan apa yang dikatakan Yesus. Paulus melanjutkan Kapan Paulus apa yang ketemu disampaikan sama oleh Yesus. Kapan Paulus ketemu sama Yesus? Tidak pernah ketemu. Lalu bagaimana kau meyakini kalau Paulus ternyata nggak pernah ketemu sama Yesus? Yesus datang melalui, dia bukan ketemu langsung tapi melalui roh. Itu melalui cahaya, bajunya berkilau. Apakah Yesus bukan manusia? Siapa? Apakah Paulus bukan manusia? Apakah Yesus bukan manusia? Oh, Yesus manusia, Yesus juga Allah. Ada dua. Kalau di bumi dia Mana yang manusia, betul? kalau di surga dia Allah, pencipta langit dan bumi. Jadi Yesus Bapa itu sendiri. Betul. Seperti yang kamu katakan. Pada saat dia berdoa di Taman Getsemani, apakah dia berdoa kepada dirinya sendiri? Bukan, dia berdoa kepada Allah, kepala Bapa. Yesus katanya Bapa itu sendiri. Yang mana yang betul nih? Iya sama aja, dia juga Bapa, dia juga Allah. Karena yang diwakilkan Pada dia saat itu, dia berdoa, apakah dia berdoa kepada dirinya sendiri? dia sebagai manusia, dia berdoa kepada Allah. Aduh. Jadi Yesus bukan Allah itu sendiri atau Allah itu sendiri? Yesus itu kan tadi saya bilang manusia, rohnya roh Allah. Maka dia berdoa Bukan di Taman Tuhan. Getsemani itu, dia sebagai manusia, dia berdoa, dia minta pertolongan, minta ampun kepada Allah. Allah itu siapa? Maha pencipta langit dan bumi. Yesus atau bukan? Bukan, kalau Yesus kan belum lahir. Wah, juga. Sama anak Medan ini. Pencipta langit dan bumi itu adalah Allah. Setelah itu Yesus lahir, utusan tadi lahir itu nama Yesus. Menjelma jadi manusia, rohnya roh Allah. Yang menjelma Bukan menjadi Yesus manusia yang siapa? menciptakan bukan Yesus yang menciptakan langit dan bumi, tapi Allah. Yesus Yang ada menjadi setelah manusia dia lahir siapa? ke bumi. Gimana? Tuhan yang menjadi manusia siapa? Tuhan jadi manusia itu Yesus. Pada saat dia dilahirkan, apakah dia sudah Tuhan? Sudah. Jadi yang dilahirkan bayi itu Tuhan. Rohnya tadi itu adalah Allah yang disebut dengan Bapa. Pertanyaan saya, bayi itu Tuhan atau belum Tuhan? Sudah. Jadi anaknya Bunda Maria, Tuhannya Bunda Maria. Betul. Seperti yang kamu katakan. Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Tidurlah anakku, Dalam rohmu adalah roh Allah. malah ikutan nyanyi dia, betul. Jadi coba ada nggak orang Kristen yang membantah dia? Pak Lominho, Au ini Muslim apa Kristen? Au, Kristen atau Muslim? Kristen. Oke, Kristen. Sepakat nggak tadi apa yang dikatakan si anak Medan tadi itu? Bang, chargernya dicabut dulu bang, noise bang. Abang sambil ngecas ya? Enggak. Oke. Tadi yang dijawab sama anak Medan itu,
Anda ikuti nggak Bang? Bahwa yang bayi itu adalah Tuhan. Maksudnya? Dia tadi mengatakan bayi itu yang dilahirkan Bunda Maria dia sudah Tuhan. Apa pandangan Abang? Mau membantah atau mengikuti? Yesus itu firman Tuhan. Enggak, yang saya tanya, pada saat Bunda Maria melahirkan Yesus, apakah Yesus yang bayi itu Tuhan atau bukan? Iya. Tuhan. Iya. Jadi bagaimana logika Anda mengilustrasikan Bunda Maria menggendong anaknya yang Tuhan? Timang, pada intinya Tuhanku sayang, jangan menangis. Teteknya di sini. Masa begitu, Bang? Dia itu firman Tuhan. Enggak, kita nggak lagi bicara firman. Kita nggak lagi bicara firman. Iya, justru itu saya jelaskan bahwa Yesus itu perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan ya. Yang saya tanya tadi, pada saat Bunda Maria melahirkan Yesus, apakah Yesus yang bayi itu sudah Tuhan? Ya. Oh iya. Firman Tuhan. Jadi Tuhan Anda bayi. Tuhan itu sama, itu juga. Jadi Yesus waktu bayi itu sudah Tuhan. Iya, sudah Tuhan. Apakah Bunda Maria menyembah anaknya sendiri? Menyembah. Nah, kan? Gimana nih? Menyembah tapi menyayangi anaknya. Nah, kan Tuhan, masa Tuhan tidak disembah? Waktu bayi Tuhan, yang katanya Tuhan Anda, dia lagi pengen tidur, ibunya Bunda Maria ini nyanyi. Bukan Nina Bobo, ya, tapi timang, timang, Tuhanku sayang, jangan menangis, Mama di sini, gitu kah? Iya. Bang, coba. Iya. Iya. Gimana akal Anda berpikir kalau Tuhan itu jadi bayi, Bang? Nah, berarti Anda mengingkari apa yang Tuhan kehendak. Kan Tuhan bisa berkehendak yang saja. menghendaki kan Anda tadi yang saya tanya. Anda katanya melihat bahwa keimanan Anda itu Yesus yang adalah firman atau Tuhan itu sendiri menjelma menjadi manusia, keluar dari rahim Bunda Maria, ceprot, oe itu Tuhan, Bang? Ya, justru itu pemahaman Anda itu rendah, nggak paham apa tentang pemahaman yang seperti apa. Yang pemahaman tinggi itu kalau bayi yang baru keluar itu sudah Tuhan, Bang. Begini, Sang Pencipta mengirim Roh Kudus. Aduh, kemana-mana lagi. Rahimnya Maria. Rahim pula, ya. Ya kan? Apa ini, Bang? Terbentuklah. Kalau kan kemana-mana Bang ini. Abang merenung aja Bang ya di bawah Bang ya. Abang merenung. Kalau bayi itu adalah Tuhannya, Abang merenung ya. Oke, selamat sore Pak Leminho. Gitu aja, makin ikut bodoh kita nanti kalau ngikutin orang yang menuhankan bayi. Pak Leminho, selamat sore. Pak Leminho. Pak Leminho. Pak Li Minho. Aduh, cuman ini. Aduh. Gak ada takut kalah, takut goblok aja yang ngikutin kalian, masa Tuhan bayi. Ya, Christopher, selamat sore. Jatuh dia. Pak Leminho kalau nggak ada suara, mic-nya nggak dibuka, saya turunin, Pak. Iya. Gimana Pak, dua orang tadi itu meyakini bahwa Yesus waktu dilahirkan ceprot itu sudah Tuhan. Menurut Pak Leminho gimana? Ya, betul. Tuhan juga? Ya, betul. Cuma tidak dalam posisi sedang memegang jabatannya. Waduh, bayi punya jabatan, Bang? Iya, Tuhan. Cuma secara itu dia sedang melepaskan kekuasaannya.
Jadi masa tiga orang ini nggak ada yang menggunakan rasional gitu loh, Bang. Kalau dibilang gimana alam semesta ini dikendalikan, kan sudah ada hukum alam di situ kan. Nggak kemana-mana, Bang. Penghinaan nggak, Bang, kalau Tuhan itu ternyata bayi, Bang? Ya kenyataannya seperti itu. Lukas menulis seperti itu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan, Tuhan di kota Daud. Ya, ayatnya seperti itu, Bang. Oke, coba baca 12-nya, bayi nggak tuh? 12-nya. Ini gimana ini teman-teman? Gak mungkin lah Pak Lee Min Ho kita turunin kan. Kelihatannya beliau memang ngekekeh dengan dalil gitu loh. Kalau tadi tuh gak ada dalil. Ya silakan, nomor 12-nya Pak. Ya udah kuat. Emang susah ya teman-teman. Susah ya. Ini satu-satunya yang menuhankan bayi itu cuma Kristen, gue rasa. Gimana? Ya posisi kami sekarang selain Kristen. Posisi kami sekarang kan menuhankan yang sudah di surga, Kang, bukan lagi yang dulu. Enggak. Kita bicara tentang itu kan cerita historisnya seperti itu, tapi sekarang yang disembah yang di surga dong. Bukan lagi yang masih bayi. Justru berdasarkan historis itu, Bang. Kenapa yang hubungannya dengan historis menyatakan faktanya Tuhannya orang Kristen bayi gitu loh. Pernah menjadi bayi, lebih tepatnya seperti itulah saya rasa. Iya, pernah jadi bayi kan sudah pasti bayi, Bang. Kalau mau berkelit apapun kita membayangkan bahwa memang Tuhan itu bayi. Gimana nih? Coba, sudah dibaca nomor 12-nya? Ya, aplikasinya sudah kehapus. Saya lagi mau install lagi nih. Kang Dito aja jangan dihapus. Kenapa balik menu hapus? Kenapa dihapus? Sudah bosan lihat kebenaran, Bible-nya ternyata gabrul. Oke, saya yang baca. Lukas 2 nomor 12. Dan inilah tandanya bagimu, kamu menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Itu Tuhan atau bayi, Bang? Atau bayi Tuhan? Atau Tuhan bayi, Bang? Bayi Tuhan atau Tuhan bayi? Tuhan bayi atau Tuhan bayi atau bayi Tuhan. Aduh, bingung saya. Tuhan bayi atau bayi Tuhan? Tuhan bayi, Tuhan bayi dong, Tuhan bayi. Tuhan bayi, bukan bayi Tuhan. Bukan. Iya, Tuhan bayi dong, Tuhan bayi. Tuhan bayi. Oke, kalau ibunya jadi bayi, pernah ibu Tuhan bayi, atau Tuhan ibu? Oke, berarti ibunya Tuhan itu. Jadi Bunda Maria ibunya itu ibu Tuhan apa Tuhan ibu? Ibu Tuhan. Ibu Tuhan. Jadi Tuhan punya ibu ya? Bang, ini logika Tuhan dasar, ibu. Bang. Memang Tuhan ibu. Jadi ada Tuhan ibu, Tuhan bapak ada, Tuhan anak juga. Astagfirullahaladzim. Ini benar-benar jelas pagan, Bang. Yang enggak lah, yang sekarang kan, yang jelas kan itu historis. Sekarang kami yang menyembah yang di surga, bukan lagi yang dulu, bukan historisnya. Di saat kami menerima kami menerima dia sebagai juru selamat, ya dia menjadi Tuhan kami yang di surga, bukan lagi yang dulu pernah di bumi. Izinkan saya memberikan pemahaman kepada Pak Lee Min Ho sebagai saudara sebangsa dan setanah air,
beginilah kalau kita terpedaya oleh terjemahan Bible, Pak. Ya, ingat poinnya adalah Kristus itu artinya adalah yang diurapi. Kalau kita baca full, ya, masukkan tentang pemahaman kita tentang Kristus, yang terjadi adalah hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu yang diurapi Tuhan di kota Daud. Jadi bayi itu yang diurapi Tuhan, bukan dia Tuhan, Bang. Tapi itu ada teksnya, ada Tuhannya. Iya, yang diurapi Tuhan. Emang diurapi siapa? Atau mungkin begini ya, Ayo. Kang Dito ya. Begini ya. Di Kisah Para Rasul pasal 2 kan juga ada ditulis yang kamu salibkan itu menjadi Kristus, menjadi Tuhan ya. Yang dipermasalahkan itu. Jadi menurut saya begini. Lukas itu menulis secara Lukas itu di Lukas pasal 2 itu ditulis sebagai sebuah risalah rangkuman dari perjalanan Kristus. Jangan dirames, Bang. Pak Limino jangan merames seperti merames tafsir mimpi, jangan. Ini kan Bible diyakini sebagai firman Tuhan. Iya, tapi kalau melihat secara melihat secara umum begini. Lukas ini maksud saya begini. Jadi yang lahir itu Kristus. Tetapi waktu dia di bumi memang Kristus. Kemudian setelah dia bangkit dan naik ke surga, dia kemudian disitulah letak Tuhannya. Jadi Kristus dulu baru Tuhan. Jadi secara urutannya seperti itu menurut saya. Lukas masuk penulisan Lukas. Saya paham. Baik. Yang lahir itu Kristus, belum Tuhan. Dia manusia, bayi manusia, remaja manusia, disalibkan manusia, baru ya, karena bangkit, baru kan Tuhan. Gelarnya kan yang diurapi waktu itu kan, gelarnya baru. Begitu Kang, begitulah. Oke. Di Roma berarti gini. Sebelum ada penyaliban, Kristen nggak punya Tuhan dong. Oh. Ya belum lah. Oh, sempet ateis ternyata teman-teman. Ya kan lahir kami kan di tahun-tahun Masehi gimana? Iya. Tapi tepatnya mungkin surga ya, surga sempat kosong lah, surga sempat nggak ada Tuhan. Lebih tepatnya seperti bukan ngomongin surga. Coba ambil dalil yang ditulis oleh Paulus. Paulus pun juga sama, berarti dia ateis itu sebelumnya. Karena dia menuliskan begini. Sebab Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Nah, jadi Tuhannya ini setelah disalib, betul ya? Iya. Buset. Berarti Paulus waktu ketika dia kecil waktu ya, kalau Paulus mungkin kontekstual banget ya, bisa di itu. Waktu dia kecil dia belajar Taurat, sebetulnya dia sedang tidak bertuhan sebetulnya. Ateis berarti kan? Ya enggak, dia percaya aja. Dia belajar hukum Taurat, tetapi dia sebetulnya dalam kondisi tidak bertuhan. Yang membuat Kristus itu menjadi Tuhan ternyata kan Paulus. Ya bukan, setelah disalib, itu kan teksnya seperti itu. Ya, dia mengatakan sebab Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Jadi Tuhannya ini setelah disalib kan? Iya. Waduh, diiyain pula. Jadi bagaimana nasib orang-orang Kristen itu semuanya sebelum Yesus mati dan dibangkitkan itu tidak punya Tuhan dong? Ya mereka ikut Yesus, ikut yang diurapi itu. Nah, Tuhannya siapa? Iya. Ya nggak ada ya, Kristus itu. Nggak ada. Loh iyalah, iya. Iya, diamini pula Pak Nino. Loh Pak saudaraku, Anda sangat jujur. Jadi Anda tidak berpolemik, tapi inilah diskusi yang sebenarnya. Dengan kejujuran pun akan membuat orang berpikir lagi. Kalau yang awalnya bukan kita menghujat ya,
Tetapi kita mengajak berpikir secara rasional. Bayi itu kan nggak bisa berkuasa. Bayi itu tidak memiliki kuasa. Bayi hanya berkuasa mau nangis, mau minum nangis, mau ngapa-ngapain nangis. Betul? Jadi nggak ada kuasanya. Betul. Maka Pak Leminho setelah melihat dalil tadi, yaitu yang diurapi Tuhan di kota Daud, dan itu adalah bayi, maka bayi itu bukan Tuhan. Begitu saudara. Tapi yang jadi masalah, menurut pemahaman kita, makhluk sosial yang memiliki intelijensi, bisa nggak manusia menjadi Tuhan? Oh ya, enggak bisa. Kalau nggak bisa, iya. Kecuali manusia Yesus. Malah minum. Kok ada pengecualian, kok exception gitu loh. Di mana Yesus exception lah, exception. Makanya kan Kang Dito, yang lucu itu ketika malaikat mendatangi Maria, kata malaikat, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, ya kan? Orang anak laki-laki. Tiba-tiba di Lukas 2:11, hari ini telah lahir Tuhan. Yang dihamilkan orang, yang dinyatakan lahir Tuhan. Ini kan menggelitik kalau memang mereka berpikir ya, kalau mereka pakai akalnya gitu loh. Akal hati dan nuraninya dia pakai, itu pasti dia pertanyakan itu, kok bisa ini? Kata malaikat ketika mendatangi Maria akan melahirkan anak laki-laki. Lukas ini yang pemberitaannya kepada gembala ini kan gembala ini yang menyampaikan kepada Maria, ceritanya di Lukas ini gembala. Kata gembala itu yang lahir itu Tuhan. Itu perkataan gembala loh. Gembala ini nggak jelas siapa. Oke, yang mengatakan bahwa dia mendengar dari malaikat. Pengakuan gembala itu. Lanjut, Kang. Ya, aku rasa Pak Leminho perlu merenungkan. Pak Leminho memang suatu agama itu pondasi dasarnya adalah kitab suci, ya kan. Tapi kalau kitab sucinya menurut ini sejak bayi itu Tuhan, menurut itu bukan. Tuhan itu setelah disalib. Ini yang harus disadari gitu loh. Apakah memang agama itu membuat manusia pintar atau membuat semakin bodoh gitu kan? Semakin membuat manusia ini dewasa menyikapi bahwa hidup di dunia ini tidak disia-siakan atau mencari kebenaran, atau justru imani saja. Biarpun orang lain bilang saya bodoh menuhankan bayi, ternyata tulisannya bukan bayi yang Tuhan. Ternyata Tuhan itu manusia yang jadi Tuhan. Itu exception. Kalau misalnya tuduhan itu yang dibuat oleh Paulus, Pak Leminho, hanya pengecualian Yesus yang Kristus setelah mati dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan, itu tulisannya Paulus. Namun apakah Yesus pernah mengatakan, nanti aku disalib mati baru aku jadi Tuhan loh? Emang ada? Nggak ada Pak. Ya memang nggak ada. Makanya kan untuk memahami Lukas pasal 2 tadi kan ya seperti itu. Memang manusia Yesus kalau saya manusia, tanya kan memang manusia yang diurapi, hanya sebatas itu. Iya, tapi banyak Kristen tadi dua orang. Jabatan Tuhannya dia sedang tidak pakai itu. Kalau dia pakai jabatan Tuhannya waktu dia disalib, ya semua yang di Bukit Golgota ya hancur semua kan. Ya makanya dua orang tadi yang sengaja saya turunkan. Kenapa? Saya nggak mau berdebat dengan orang yang pura-pura bego, Pak, sebenarnya. Yang hanya bilang, iya saya percaya. Mungkin mereka bosan saya percaya gitu. Ditanya ini kayak gitu terus mungkin bosan mereka. Padahal mereka semuanya ya seperti itu kan. Enggak, anak Medan itu nggak pernah ditanya begitu. Jujur kita semuanya itu mengarah kepada biblika, kritik teks, pemahaman tekstual. Itu yang sering. Tapi kalau rasional ini hanya satu gurunya. Siapa? Bang Handi Selebes. Jadi Bang Handi Selebes itu yang suka tanya mengenai rasional, berpikir untuk mengobati kalian menggunakan akal. Tapi karena nggak ada Bang Handi, di sini saya mewakili. Minimal begini loh, sebelum kita bahas kritik teks, sebelum kita bahas pengajaran-pengajaran, apakah pengajaran Paulus dengan pengajaran Yesus itu inlinier atau relevan, atau justru berbanding terbalik. Nah, kalau selama masih belum paham yang dasar saja,
Atas dasar siapa teman-teman Kristen mengatakan yang sejak lahir itu bayi? Gak ada. Gak ada, tulisan itu dipaksakan. Kalau Tuhan bayi, bagaimana malunya itu Yesus dikatakan Tuhan sejak Siapa nama orang yang disalib? Itu saja aku tanya. Jawab kucang, nanti aku menangis. Ya udah sesuai iman Kristen. Namanya Yesus, udah gitu aja. Sesuai imannya orang.